Every fucking beat demolished when I snap its fucking game. Yuk simak filosofinya, supaya kita tahu kearifan lokal makanan kita. Filosofi iwal-iwal. Iwal-iwal merupakan wujud akulturasi Islam dan Jawa. Bentuknya yang limas, ada 5 sisi. Secara filosofi bisa mewakili rukun Islam dengan satu ujung, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Makna lain dari iwal-iwal merupakan adaptasi oleh masyarakat Jawa dari penggalan bahasa Arab yaitu wali-walidaya, yang artinya kedua orang tua kami, dan diambil dari doa Allahumma gfirli dzunubi wali-walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksud dari doa tersebut ialah kita diharuskan mengingat orang tua yang telah mendidik dan membesarkan. Iwal-iwal bisa menjadi pengingat bahwa sebagai anak harus senantiasa mengingat dan berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah memanjatkan doa untuk orang tua. Iwal-iwal juga dikaitkan dengan bahasa Jawa, yaitu kemiwal, yang artinya adalah menggemaskan. Itulah alasan iwal-iwal dibuat untuk menyambut kelahiran sang anak. Harapannya adalah supaya bayinya sehat, lucu, dan tentu juga menggemaskan. Selain itu, kedua orang tua berharap semoga anak menjadi anak yang berbakti dan soleh kepada kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya apa sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan tradisional iwal-iwal ini? Yang pertama, kita membutuhkan setengah butir kelapa parut yang kulit arinya sudah dikupas. Kemudian kita membutuhkan 15 sendok makan tepung ketan putih atau hitam, gula merah untuk isian iwal-iwal ini sendiri. Kemudian kita membutuhkan sejumput vanili, setengah sendok teh garam, 20-25 sendok makan air, daun pisang secukupnya untuk membungkus iwal-iwal ini, dan yang terakhir kita membutuhkan semen atau tusuk gigi untuk menautkan bungkus dari iwal-iwal ini. Langkah untuk membuat iwal-iwal. Yang pertama yaitu campur tepung ketan, kelapa parut, dan garam. Lalu tuangkan air sedikit demi sedikit, kemudian diaduk sampai merata. Dan jangan sampai ada adonan yang menggumpal. Yang kedua, ambil daun pisang yang sudah dipotong, lalu masukkan adonan 1-2 sendok makan atau sesuai selera, dan isi gula merah di tengahnya lalu dibungkus. Yang ketiga, terus lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Yang keempat, kukus dengan api sedang kurang lebih 30 menit. Jika tidak ada warna putih tepung berarti sudah matang. Tabel penilaian masakan iwel-iwel. Iwel-iwel memiliki nilai kelangkaan 7 dari 10, yang artinya iwel-iwel di zaman sekarang lumayan sulit ditemukan di pasar-pasar. Nah, untuk nilai filosofinya memiliki nilai sebesar 9 dari 10. Sangat tinggi bukan? Yang artinya makanan ini sangat memiliki makna yang tersembunyi dan harus kita ketahui. Nah, sedangkan untuk bahannya sendiri, iwel-iwel memiliki nilai 3 dari 10, yang artinya bahan tidak begitu sulit untuk didapatkan di pasaran. Nilai momen sebesar 5 dari 10, artinya iwel-iwel ini dapat ditemukan pada momen tertentu, atau terkadang orang Jawa membuatnya untuk cemilan sewaktu-waktu. Jadi, untuk total seluruh nilai penilaian dari masakan iwel-iwel sebesar 24. Filosofi dari lamang tapai. Lamang tapai merupakan makanan tradisional dari daerah Minangkabau yang berbahan dasar beras ketan yang dimasak dengan santan di dalam bambu muda, dan tapai di sini dijadikan sebagai penambah cita rasa utama untuk disandingkan dengan lamang itu sendiri.
dimana bisa disebut sebagai topping dari tapai ini. Bagi masyarakat Minangkabau, proses membuat lamang ini merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala, yang disebut dengan tradisi malamang. Pada proses malamang ini biasanya dilakukan secara bergotong royong. Tradisi malamang pada masyarakat Minangkabau terkandung berbagai nilai-nilai di dalamnya yang sangat mendalam dan cukup terkenal di daerah Minangkabau. Yang pertama adalah nilai sosial, kemudian ada nilai keagamaan, kemudian nilai historis, dan nilai ekonomis. Nilai sosial dari tradisi malamang terlihat dengan adanya kerjasama dan gotong royong oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Kemudian nilai keagamaan terlihat pada waktu pelaksanaan tradisi tersebut, di mana biasanya dilakukan dalam rangka peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, kemudian menyambut bulan Ramadan dan hari raya Idul Adha dan peringatan-peringatan lainnya. Lalu untuk nilai historis, malamang menunjukkan bahwasannya tradisi ini telah berlangsung lama atau beberapa abad silam, lebih tepatnya semenjak agama Islam masuk ke Minangkabau. Sedangkan untuk nilai ekonomis dari malamang ini tercermin dari dijadikannya malamang ini sebagai sumber kehidupan atau mata pencarian dalam keluarga di masyarakat Minangkabau. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang-orang Minangkabau yang menjual lamang itu sendiri. Selanjutnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lamang tapai. Yang pertama, untuk membuat lamang, kita membutuhkan beras ketan putih, santan, daun pandan, garam secukupnya. Dan untuk wadah tempat membuat lamangnya, kita membutuhkan bambu muda yang sebelumnya sudah direndam. Perendaman ini bertujuan agar bambu tidak mudah retak. Yang kedua, sebagai alas kita membutuhkan daun pisang muda dan daun pisang tua. Sedangkan untuk memasak tapai, kita membutuhkan beras ketan hitam, ragi yang telah dihaluskan, air, gula, dan daun pisang untuk menutup wadah selama proses fermentasi berlangsung. Membuat lemang tapai. Yang pertama, cuci bersih beras ketan, rendam kurang lebih 2-3 jam, kemudian tiriskan. Yang kedua, campurkan beras ketan dengan garam dan santan. Masukkan dalam bulu bambu yang sudah diberi alas daun. Kemudian bakar pakai arang di tungku perapian. Waktu pembakarannya bisa saja 3 jam sampai 4 jam tergantung panasnya api. Kemudian tunggu sampai dingin lalu potong-potong dan sajikan. Nah, pembuatan ketan tapainya. Yang pertama, cuci bersih ketan hitam, sesudah itu rendam sekitar 1 jam. Yang kedua, angkat kemudian tiriskan. Yang ketiga, kukus ketan hitam sekitar 1 jam sampai matang. Yang keempat, matikan api serta biarkan dingin. Taburi ketan dengan ragi. Selanjutnya, diaduk sampai rata. Yang ketujuh, masukkan ketan dalam toples, setelah itu ditutup rapat. Dan yang terakhir, biarkan sekitar 3 hari untuk fermentasi.